Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan presentasi yang sudah kami diskusikan materinya, yaitu mengenai topik 2, demonstrasi konseptual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Dengan anggota kelompok tiga, yaitu yang pertama Azza Khairunisa, yang kedua Elvira Amalia Hakiki, ketiga Andres Alam Dewangga, keempat Hana Zakiyah, yang kelima Dahestin Yuseh Hadi, dan yang terakhir yang keenam Gigi Dwi Fani. Untuk menjawab pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Menuntun. Kata menuntun dalam proses pendidikan berarti membimbing atau mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini mencakup memberikan arahan, dukungan, dan motivasi agar siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Menuntun mencerminkan peran pendidik sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami, mengatasi kesulitan, dan menemukan potensi sehingga pendidikan menjadi lebih terarah dan bermakna bagi setiap individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya atau nilai-nilai luhur di daerah saudara? Apa yang dapat saudara lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya? Jawabannya yaitu, dalam konteks sosial budaya, menuntun berarti menjaga dan mengarahkan generasi muda untuk menghargai nilai-nilai luhur, seperti gotong royong dan penghormatan terhadap tradisi. Untuk mewujudkan pendidikan yang kontekstual, bisa dilakukan dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam kurikulum, mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, serta mendukung pelestarian tradisi melalui proyek pendidikan. Ini membantu siswa memahami identitas budaya mereka sambil belajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Pertanyaan 3. Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang pertama, relevansi. Pendidikan dapat disesuaikan agar lebih relevan dengan pengalaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan karakter. Kodrat alam menciptakan hubungan antar siswa dan lingkungan mereka, yang penting untuk pengembangan karakter dan kesadaran ekologis. Yang ketiga, inovasi. Kodrat zaman mendorong kurikulum untuk tetap up to date dengan perkembangan sosial, teknologi, dan budaya, memastikan siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Keterlibatan yaitu menyelaraskan pendidikan dengan kondisi lingkungan dan zaman dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang terakhir yaitu kemandirian, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan kedua kodrat ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mandiri dalam masyarakat mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan murid dengan saudara sebagai profesi pendidik? Yang pertama, pendekatan individual. Sebagai pendidik, penting untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, pemberdayaan siswa. Menekankan pada pemberdayaan siswa, memberi mereka suara dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Yang ketiga, fleksibilitas kurikulum. Adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. Yang keempat, pengembangan keterampilan kritikal. Fokus pada kebutuhan dan kemampuan siswa, mendukung pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan kreatif yang penting di era modern. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan memedulikan karakteristik siswa, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, yang mendorong kolaborasi dan interaksi positif. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menarik kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu bahwasanya pendidikan berfungsi sebagai proses membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan potensi. Dalam konteks
sosial, budaya, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur melalui integrasi budaya lokal. Selain itu, pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan perkembangan zaman untuk membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi masa depan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan penting memerdekakan siswa dengan pendekatan individual, kebebasan belajar, serta fleksibilitas kurikulum untuk mendukung pengembangan keterampilan kritis dan kemandirian. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Seperti pantun jalan-jalan bareng Tias Mirasih, cukup sekian dan terima kasih. Kelompok 3 pamit diri.